Oke, baik. Kita akan mulai seminar hari ini. Terima kasih teman-teman peserta. Terlebih dahulu saya akan perkenalkan diri saya dulu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat? Oke, baik. Saya perkenalan dulu. Saya adalah Hasan Syahrizal. Sekarang saya sedang kuliah juga sama seperti teman-teman. Kita sama-sama masih mahasiswa. Jadi dalam kesempatan ini saya selaku moderator untuk mengatur jalannya seminar hari ini. Jadi kepada teman-teman sekalian, nanti kita akan mendengar betapa paparan ilmu dari guru kita, yaitu Bapak Dr. Irjus Indrawan. Jadi teman-teman, ketika nanti pada saat Bapak Irjus menyampaikan materi, mohon untuk tidak ada yang mengaktifkan suaranya, agar yang disampaikan oleh guru kita nanti tersampaikan kepada kita semua, tidak ada gangguan suara-suara dari speaker teman-teman semua. Kemudian setelah nanti kita penyampaian ilmu dari guru kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi teman-teman bisa bertanya dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita, yaitu Dr. Irjus Indrawan. Oke, baik. Sekian mungkin dari saya untuk perkenalan sekaligus menyampaikan jalannya acara kita hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada guru kita, Dr. Irjus Indrawan, untuk menyapa sekaligus memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih rekan kerja saya, Pak Hasan Rizal, ya. Mahasiswa pasca sarjana UIN Jambi. Beliau juga merupakan tokoh muda dari Indragiri Hilir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Bisa. Ya. Tapi kalau saya tengok, memang kalau tengok daripada wajah-wajah semua ini, kayaknya masih kurang kurang semangat ini. Kita ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam ini semuanya Muslim ya? Muslim, Pak. Ya. Kalau dalam agama Islam itu selalu diiringi dengan hal yang ganjil-ganjil ya. 1, 3, 5, 7, karena mungkin ada keberkahan di sana. Agar kita ini lebih semangat sepertinya ini, karena saya tengok rata-rata kan mahasiswa semua nih. Kalau seandainya mahasiswa itu lemah, kurang bergairah dalam menghadapi hidup, itu kurang semangat rasanya. Ya, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya katakan semangat pagi, kawan-kawan akan menjawab pagi-pagi luar biasa, gitu ya. Bisa kita mulai nih? Bisa. Saya ucapkan selamat pagi, kawan-kawan menjawab pagi luar biasa, gitu ya. Pagi luar biasa, gitu ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke. Nah, kalau kita ini ya semangat itu, walaupun harinya sudah sore, tengah hari, tapi kita tetap
ini mengandung filosofi bahwa dalam menghadapi hidup, dalam memulai suatu kegiatan kita harus semangat, walaupun ada kendala-kendala yang kurang begitu maksimal dalam kehidupan kita, tapi kita tetap harus semangat, walaupun ada keterbatasan, tapi kita tetap semangat. Makanya dalam sebuah kegiatan itu selalu dikatakan oleh mentor-mentor itu, wah, semangat pagi. Semangat pagi dalam menjalani hidup dan semangat pagi dalam beraktivitas. Baik, rekan-rekan semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Izinkan saya untuk men-scan profil saya. Bisa dilihat? Bisa. Saya itu dari kecil saya diberi nama Irjus Indrawan. Sekarang sedang tahap ujian menuju ujian tertutup untuk doktor saya. Saya seorang dosen, direktur di Anak Farid Training Center, direktur Lembaga Riset dan Pemberdayaan Masyarakat Indragiri Hilir. Saya juga praktisi pendidikan selaku Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir, dan juga sebagai penulis buku nasional. Saya tinggal di Desa Pungkat, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, saya rasa itu saja penjelasan singkat saya. Baik, kita akan lanjut kepada tujuan kita untuk melaksanakan seminar ini tentang public speaking dengan tema yaitu dari gugup menjadi sanggup. Ini berlatar belakang kepada saya diri pribadi karena saya juga dulunya bukanlah orang yang bisa berbicara di depan umum. Saya dulu juga gugup dalam menyampaikan perkataan, baik di depan kawan-kawan, maupun makalah, maupun dalam kegiatan sosial lainnya. Saya tidak merasa saya itu bisa. Nah, mengapa saya katakan bahwa di awal-awal kita di sini bukan untuk saling menggurui, tapi kita di sini adalah untuk belajar bersama tentang public speaking. Ada yang sudah tahu dengan public speaking? Silakan diketik ya di kolom chat itu. Ya, silakan diketik. Apa sebenarnya public speaking itu? Silakan. Silakan dijawab semampunya. Apa yang dimaksud dengan public speaking? Ya, silakan ya, sambil sembari menunggu rekan-rekan membuat jawabannya. Silakan diketik di kolom chatnya. Apa itu sebenarnya public speaking? Karena kita sering mendengar di media sosial, di kegiatan-kegiatan seminar, itu sering orang mengatakan public speaking, gitu ya. Jadi sebenarnya apa public speaking ini sebenarnya, gitu kan? Silakan diketik di kolom chatnya. Oke, teman-teman, silakan yang mau mengetik pertanyaan dari Bapak di kolom chat, nanti akan dilihat. Ya. Dari Herika Hairunisa ya. Ini kan mengatakan public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Ya, ini jawaban dari saudari Herika. Ada lagi? Silakan diketik secara cepat saja ya. Ketik secara cepat apa itu tentang public speaking. Ya. Jadi nanti kita akan tahu apa itu sebenarnya public speaking. Ya, silakan rekan-rekan semua.
Ini karena saya tengok ini memang mahasiswa-mahasiswa semua ini ya. Nisa juga menyampaikan public speaking adalah kegiatan menyampaikan informasi di publik secara jelas, beralasan dengan artikulasi yang baik, tersampaikan secara efektif. Nah, ini menurut Nisa ini. Ya, kawan-kawan lain gimana? Dari 23 peserta ini? Ya, silakan. Jawaban cantiknya. Jangan ragu, jangan ragu. Salah satu gagalnya kita dalam melaksanakan public speaking itulah keraguan-raguan kawan-kawan dalam memberikan pendapat ya. Itu salah satunya sebenarnya karena kita merasa tidak sanggup dalam mengungkapkan perkataan kita. Ya. Ya, silakan. Tak ada yang bisa jawab? Atau malu-malu nih? Ya. Dari Maria Oktavania. Public speaking adalah di mana kita mampu atau percaya diri untuk berbicara di depan umum atau orang banyak atau dalam menyampaikannya itu kita tidak merasa gugup, gemetaran dan lain sebagainya. Ya, kemudian Indra Wahyu ini Firly Pangestu mengatakan bahwa public speaking bukan tentang berbicara banyak, melainkan berbicara efektif. Ya. Kemudian karena dengan public speaking dapat meningkatkan rasa percaya diri, membuat orang lain senang dan sebagainya. Ya. Nah, dari jawaban kawan-kawan tadi semua, saya rasa sudah mendekati semua. Ya, karena memang public speaking itu adalah sebuah bentuk komunikasi ya, yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Nah, jadi begini. Saya perhatikan di sini ada mahasiswa semua ya, mahasiswa. Dalam public speaking itu sebenarnya kita ini setiap hari sudah melakukan sebenarnya. Tapi kadang kawan-kawan kurang memperhatikan apakah kita ini sebenarnya public speaking atau bukan. Kalau mahasiswa itu biasanya dalam pemaparan makalah itu juga dikatakan dengan public speaking. Karena public speaking itu adalah sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Nah, tetapi terkadang kita dalam melaksanakan public speaking ini kita tidak memperhatikan audien kita. Apakah audien kita itu benar-benar paham atau tidak gitu ya. Dan juga kadang audien kita itu kadang kurang fokus. Nah, inilah pentingnya kita dalam melaksanakan public speaking. Ya. Mengapa saya itu melaksanakan atau membuat kegiatan public speaking ini? Karena saya juga maklum dengan kadang kawan-kawan ini seperti mahasiswa sekarang ini memang agak sulit untuk berbicara di muka umum. Nah, saya dulu juga seperti itu. Untuk berbicara di muka umum itu atau di depan kawan-kawan dalam presentasi makalah dan sebagainya itu, saya juga merasa gugup ya. Merasa gugup dan merasa tidak mampu. Nah, dari situlah saya terus belajar dan terus belajar. Bagaimana caranya saya itu bisa fasih dalam berbicara, fasih dalam mengungkapkan kata-kata di muka umum. Nah, sehingga saya harus terus belajar, mengupgrade diri sehingga saya bisa seperti ini. Ya. Karena kita ini kalau tidak dibiasakan itu susah. Kemudian, mengapa saya membuat kegiatan seminar ini? Saya ingin diri saya ini bermanfaat untuk orang lain. Nah, begitu ya. Artinya, saya bisa membuat orang itu termotivasi bagaimana mereka itu bisa berbicara, bisa menyampaikan pendapat kepada orang banyak, dan sebagainya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita ini bisa kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian saya juga ingin apa yang saya peroleh selama saya belajar
juga bisa dinikmati oleh kawan-kawan semua. Memang dalam public speaking itu tidak bisa kita itu belajarnya dalam waktu sekejap, tidak bisa. Ada namanya public speaking itu kita dapatkan dari pendidikan sekolah umum ya, formal ataupun sekolah non formal. Nah, makanya saya ingin berbagi pengetahuan yang saya dapat melalui sekolah itu kepada kawan-kawan yang belum mencapai sana. Karena saya ingin kawan-kawan juga mahir dalam public speaking. Nah, banyak orang berkata public speaking itu suatu yang sangat menyeramkan. Gitu ya. Karena memang orang berkata public speaking itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari, tetapi public speaking itu sebenarnya sudah dibawa sejak lahir. Dulu saya juga berpemikiran bahwa orang yang pandai berorasi, pandai orang yang ahli dalam berbicara, itu merupakan bawaan dari lahir. Ternyata setelah saya pelajari itu, ternyata public speaking itu bisa kita pelajari. Jadi kita pelajari, kemudian kita praktekkan. Kalau kita takut praktekkan di muka umum, maka kita akan coba dulu di depan kaca. Kita berbicara sendiri, kita begini, pasti bisa. Ya. Nah, dan juga orang banyak mengatakan bahwa public speaking itu hanya untuk kebutuhan orang-orang tertentu saja, seperti orang humas, moderator, ataupun protokoler, bupati, dan sebagainya. Orang menganggap seperti itu. Jadi public speaking itu orang menganggap hanya untuk orang-orang tertentu saja. Nah, faktanya, faktanya public speaking itu bisa dipelajari oleh semua orang. Nah, termasuk kita-kita dalam ruangan ini, dalam grup ini, yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi, dan juga ada rekan-rekan yang sudah bekerja sebagai guru dan sebagainya. Ini bisa kita pelajari. Nah, jadi public speaking itu sebenarnya bukan bawaan dari lahir, ya, bukan bawaan dari lahir, tapi bisa dipelajari. Jadi kita semua ini bisa menjadi public speaking. Nah, apakah itu nanti public speaking-nya lingkupnya ya lingkup desa, kabupaten, atau nasional dan sebagainya. Ini tergantung kepada kita untuk mengembangkannya lagi. Nah, yang penting ini yang paling penting sebenarnya dalam public speaking. Kita mau belajar, dan belajar lagi. Tidak ada kata menyerah. Kalau seandainya kita speaking, kita ulang lagi. Jadi kita upgrade, dan upgrade terus. Nah, jadi faktanya public speaking itu bisa dipelajari dengan syarat harus belajar, dan belajar lagi. Nah, begitu. Makanya saya, kalau ada kawan-kawan yang bertanya dengan saya itu mengapa gelar saya itu sepanjang parit gitu ya. Karena saya kan anak parit ya. Jadi kawan-kawan itu sering menanya dengan saya itu, Pak Irjus, kok gelarnya itu panjang benar gitu ya. Banyak gitu. Jadi seperti parit manjang. Jadi saya sampaikan. Karena saya anak parit, saya pengen gelar saya itu bisa mengelilingi parit. Begitu ya. Karena tujuan saya dengan gelar yang panjang itu saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena saya memang pernah berpikir dalam pikiran saya itu dan niat dalam hati saya ingin mengabdikan untuk diri saya ini, untuk negeri ini. Karena saya pengen apa yang saya miliki, kawan-kawan juga harus memiliki. Begitu. Nah, jadi kawan-kawan sebenarnya, baik di dalam kelas ini yang ada mahasiswa dan juga sebagai guru, ya, ada sebenarnya penyebab kita itu tidak sanggup dalam berbicara public speaking di muka umum. Pasti ada. Apa sebabnya? Mengapa kawan-kawan ini takut, tidak berani, dan sebagainya dalam melaksanakan public speaking? Public speaking itu kalau bahasa simpelnya kita itu sebagai pemateri atau pemakalah dalam perkuliahan. Nah, ini kalau dalam perspektif kita kuliah ya. Dalam perspektif kita kuliah, terkadang kita memaparkan makalah itu, kita merasa tidak pede, grogi, dan sebagainya ya. Nah, apa sebabnya? Nah, ini saya ingin bertanya ya kepada kawan-kawan semua ini, kepada tokoh-tokoh muda ini, tokoh-tokoh muda pembicara Indra Giri Hilir ini,
mengapa kita itu dalam melaksanakan public speaking itu, apa penghambatnya sehingga kawan-kawan tidak maksimal. Ya silakan diklik di kolom chat ini ya, di chat bawah ini, silakan kawan-kawan, apa penghambat public speaking itu kita tidak maksimal dalam menyampaikan. Silakan. Secara singkat saja, apa sebabnya? Ya. Dari Maria Oktaviani, tidak percaya diri, gugup, dan malu. Ya. Kemudian dari Karunisa, kurang pede. Indra Wayu Pengesti, biasanya grogi, takut gagal, dan lain sebagainya. Ya, silakan. Mengapa kita itu tidak efektif dalam melaksanakan public speaking? Ini kita sesuaikan saja dengan saat kita presentasi kuliah ya. Ada lagi? Herika Herunisa, kurangnya menguasai materi yang membuat grogi atau gugupnya dalam menyampaikan public speaking. Kemudian Nur Anissa, kurangnya wawasan dan kosakata sehingga kita tidak maksimal. Silakan kawan-kawan juga sambil santai saja, sambil minum, sambil apa, silakan. Tidak masalah. Nah, Siti Nuraisa mengatakan kurangnya wawasan dan kosakata. Nah, memang dalam penyampaian kita contohkan karena kita ini seorang mahasiswa, terkadang kita itu memang dalam menyampaikan makalah itu yang pertama kita merasa tidak pede ya. Ya, kita itu tidak pede dalam menyampaikan materi kita karena kita merasa bahwa tulisan kita tidak bagus. Kemudian kita merasa bahwa apa yang kita sampaikan tidak maksimal. Sementara kita nengok punya kawan-kawan itu bagus ya. Jadi kita mulai tidak nyaman dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini merupakan suatu hal yang bisa menghambat dalam kita untuk melaksanakan public speaking. Ya, karena kita kurang pede, tidak percaya diri, gugup, malu, ya. Kemudian juga terkadang kita itu kurang menguasai bahan, tidak banyak kosakata yang kita miliki. Nah, inilah yang membuat kita itu merasa tidak pede dalam menyampaikan suatu informasi kepada orang ramai. Nah, ini harus kita rubah. Nanti akan kita coba bagaimana caranya kita itu bisa menghilangkan rasa-rasa yang penghambat ini terhadap public speaking itu. Nah, public speaking itu ya sebenarnya itu berguna untuk orang banyak ya. Bukan saja sebagai mahasiswa. Ya. Jadi semua lini kehidupan itu bermanfaat. Kita sebagai mahasiswa, ya, kita sebagai pelajar, kita sebagai guru, kita sebagai karyawan, kita sebagai dosen, sebagai insinyur, bahkan dalam rumah tangga pun kita harus pakai public speaking. Makanya saya sampaikan tadi, sebagai mahasiswi, ya sekarang mungkin sedang dalam tahap kuliah, tapi nanti suatu saat, pada saat kalian berkeluarga, maka kalian juga akan melaksanakan public speaking. Kalian bisa berbicara kepada anak-anak, berbicara kepada orang tua, mertua, keluarga, dan sebagainya. Maka public speaking itu kita harus kita tata, kita pelajari, sehingga dalam pengucapan kata kita tidak kaku, dan kita juga tidak mengecewakan orang lain. Dalam artian tidak menyakiti orang lain, begitu ya. Jadi makanya public speaking itu sangat dibutuhkan dalam semua kegiatan. Nah,
Sedangkan manfaat dari public speaking itu, sedikit saya sampaikan, manfaat dari public speaking itu adalah kita ingin menyampaikan ide atau gagasan. Nah, jadi public speaking itu sebagai mahasiswa itu kan kita ingin menyampaikan apa makalah yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini dalam kategori makalah ya. Jadi pemakalah itu memang harus menguasai makalahnya, menguasai materinya, dan juga kosakatanya, intonasi bahasa, intonasi suara, dan tuturan bahasanya itu harus dikuasai. Nah, karena tujuan dari public speaking itu adalah menyampaikan ide atau gagasan, yang pertama. Sedangkan yang keduanya adalah memotivasi orang. Jadi tujuan public speaking itu kita berkata atau berbicara di depan muka umum, bagaimana caranya kita itu memotivasi orang lain. Dari tidak semangat menjadi semangat. Menjadi gugup, dari gugup menjadi sanggup. Gitu. Jadi kita ingin memotivasi seseorang itu melalui public speaking. Sehingga kita dalam public speaking itu kita dituntut agar orang pendengar ini, audien kita itu bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Kemudian menggerakkan dari dia malas menjadi rajin, menjadi giat lagi. Kemudian juga meningkatkan karir, kalau di mahasiswa itu meningkatkan prestasi dan memberikan manfaat untuk orang banyak. Ini yang penting. Nah, sedangkan dalam public speaking itu, ya, teknik berbicara itu sebenarnya ada apa ya? Berbicara itu tidak semerta-merta kita itu hanya berbicara plus itu saja, bukan. Tapi berbicara itu kita ada tekniknya. Ya, sehingga apa yang ingin disampaikan pada public speaking itu bisa tersampai dan bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga public speaking itu ada teknik-teknik sebenarnya harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Nah, yang pertama itu public speaking ini tekniknya itu adalah yang pertama kita harus penampilan kita harus bagus. Ya. Bukan berarti penampilan kita itu bagus di sini bukan berarti penampilan kita parlente, bukan. Penampilan kita serba mahal, bukan. Penampilan di sini adalah keserasian pakaian kita dengan acara kita. Jadi saat orang memandang pakaian kita itu sesuai dengan kegiatan kita, maka orang akan tertarik. Seperti kalau kita misalnya seperti penceramah itu ya, penceramah itu sebenarnya public speaking juga. Menceramah dalam kegiatan agama di masjid misalnya. Kalau seandainya kita tidak sesuai dengan busana muslim, otomatis mereka tidak akan tertarik. Maka kita akan sesuaikan pakaian kita dengan kegiatannya. Nah, begitu. Kemudian yang keduanya itu tidak kalah penting adalah percaya diri. Nah, inilah yang menjadi kendala kawan-kawan sebenarnya dalam public speaking di kelas itu. Dalam penampilan itu kurang ini ya, percaya dirinya kurang. Nah, ini harus kita tingkatkan lagi. Kita tinggalkan rasa ragu-ragu, kita tinggalkan rasa tidak percaya diri, kemudian kita tinggalkan rasa was-was kita. Nah, agar kita ini dalam menyampaikan public speaking itu percaya diri. Jadi percaya diri itu harus penuh. Jangan dikatakan saya sekarang ini tidak merasa grogi ya dengan kawan-kawan. Saya juga merasa grogi. Nah, grogi itu setiap manusia pasti punya. Ya, grogi itu memang tidak bisa dihapuskan dari jiwa kita ya. Grogi itu pasti ada. Tapi bobotnya ataupun rentangnya itu, potensi gugup, grogi sebagainya itu bisa kita tekan. Nah, kita rendahkan. Dari tinggi misalnya kita terendahkan. Gitu. Nah, jadi jangan sampai percaya diri kita itu tinggi, rendah gitu ya, rendah. Jadi harus kita naikkan. Nah, begitu. Sehingga kita bisa maksimal. Nah, kemudian itu vokal kita. Vokal ini kan intonasi suara kita. Seperti gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan vokal ya, vokal kita.
Kemudian juga verbal kita, kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita ini tidak dimengerti oleh orang lain. Makanya sebelum kita public speaking itu kita harus mengetahui dulu kita berhadapan dengan siapa. Kalau kita berhadapan dengan mahasiswa seperti ini kan otomatis mahasiswa kita udah mahir dalam berbicara. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata yang ilmiah juga bisa. Tapi kalau saat kita berbicara kepada anak-anak TK atau anak SD, maka kita juga harus menggunakan bahasa-bahasa yang standar pemikiran mereka. Tidak bisa kita gunakan. Maka kita harus perhatikan dulu siapa audien kita. Kemudian gerakan tubuh kita. Nah, visualisasi ya. Jadi dalam pemaparan makalah kita itu jangan kita tegak begini saja. Ini akan kaku. Maka kita itu dalam public speaking harus gerakkan tubuh kita sesuai dengan kata-kata kita. Tapi dalam menggerakkan tubuh itu juga harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi jangan sampai gerak tubuh kita itu mengganggu ataupun kurang maksimal dalam penyampaian. Begitu ya. Nah, jadi memang dalam public speaking itu harus kita pelajari. Karena public speaking itu kalaulah seandainya tidak kita maksimalkan dalamnya, itu akan susah. Ya. Yang menyebabkan public speaking kita itu tidak maksimal itu yang pertama adalah takut yang berlebihan. Ya, takut berlebihan itu akan mengakibatkan kita mungkin tidak pede dalam menyampaikan materi. Kemudian juga grogi. Ya. Biasanya, nah kita ini kalau berhadapan dengan orang banyak, apalagi di dalam itu ada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya biasanya detak jantung kita itu cepat. Detak jantung kita itu makin degupnya makin kencang gitu ya. Kemudian keringat dingin, ya. Kadang-kadang juga sakit perut dibuatnya kan, kadang gemetar gitu. Nah inilah yang harus kita hindari. Caranya bagaimana? Kita harus percaya diri. Kita harus mampu, ya. Kita harus bisa untuk melaksanakannya. Orang lain bisa, mengapa kita tidak bisa? Nah, ini harus kita apa ya? Nah, dalam melaksanakan presentasi juga. Nah, ya dalam melaksanakan presentasi itu kita bisa melihat audien kita itu, apakah audien kita itu sedang belajar, mengikuti atau tidak serius dalam mengikuti ya. Nah, seperti dalam grup ini misalnya. Kalau dalam asumsi psikologisnya ini, psikologis. Saat kita presentasi itu, adalah misalnya audien kita itu yang mulai menguap gitu ya. Gitu ya. Kemudian atau sedang gaduh, berisik sana, berisik sini. Kemudian sibuk dengan gadgetnya atau dengan HP-nya sehingga tidak memperhatikan orang yang berbicara. Kemudian sering-sering keluar masuk, kemudian tidak fokus. Nah, ini menandakan persentase kita itu tidak bagus. Seperti yang sedang saya sampaikan saat ini. Nah, karena memang dalam persentase itu yang maksimalnya itu kan kamera kita tak hidup semua nih. Ini tapi tak hidup nih. Saya juga kurang tahu masalahnya nih ya. Nah, tapi itu salah satu ciri kita sebenarnya. Salah satu ciri kita itu tidak fokus. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan itu juga tidak akan maksimal. Nah, caranya kita untuk public speaking itu agar efektif, yang pertama itu adalah kita latihan di rumah. Kita belajar public speaking, ya, bagaimana cara kita berbicara. Kemudian kita usahakan tepat waktu. Maka setelah itu buatlah catatan kecil ya, catatan kecil. Kemudian itu karena kita kan sama-sama muslim harus berdoa. Ya. Jadi kita memang dalam public speaking itu haruslah maksimal sebenarnya. Kalau seandainya itu tidak maksimal, otomatis nanti tidak akan terlaksana dengan baik. Begitu ya. Nah, jadi kawan-kawan di sini semuanya,
public speaking itu sebenarnya mudah. Nah, bisa kita buka kameranya sebentar? Semuanya bisa buka? Kita coba untuk membuat ice breaking, ya. Karena kalau saya tengok ini memang kawan-kawan sepertinya udah mulai jenuh. Karena dalam public speaking itu tidak boleh kita itu selalu monoton dalam penyampaian materinya. Jadi dalam menyampaikan materi itu ada semacam kegiatan ice breaking-nya ya. Nah, nanti kita ke depannya juga kalau kawan-kawan memahami tentang ice breaking secara penuh itu, nanti kawan-kawan ice breaking, tapi ini secara singkat saja. Ya, ikuti gaya saya ya. Oke? Siap? Kita lemeskan jari kita begini. Ya gini ya. Silakan, masing-masing begini. Kita lemahkan badan kita. Ya. Oke ya. Kita mulai ya. Siap. Oke. Indahnya gini. Tangannya angkat gini. Ya. Indahnya bintang di langit. Ya, begini ya. Gini. Indahnya bintang di langit. Suburnya bumi. Ya. Suburnya tumbuhan di bumi. Kuatkan tubuhku. Ya. Saya kita ulangi. Ya. Indahnya bintang di langit. Lanjut begini. Ya, kayak gini. Suburnya tumbuhan di bumi. Ya. Kuatnya tubuhku. Nah, begitu. Jadi kita dalam kegiatan public speaking itu kita harus buat kegiatan yang apa ya, agar kita ini agak lebih fresh ya. Nah, karena kita inilah calon-calon public speaking ya. Nanti kita akan melaksanakan sertifikat public speaking ini. Jadi kawan-kawan nanti memiliki gelar di belakang itu bisa kita buat. Nanti jadi kawan-kawan punya gelar CPS namanya, Certificate Public Speaking. Nah, ini memang orang-orang tertentu yang bisa untuk mengikuti. Nah, jadi karena kita ini masih tahap seminarnya, nah ya, yang merupakan calon-calon public speaking Kabupaten Indragiri Hilir ini, tokoh-tokoh muda public speaking. Karena tidak nutup kemungkinan nanti kawan-kawan di sini bisa jadi bupati misalnya, bisa jadi camat dan sebagainya ya, ataupun di Jambi Pekanbaru bisa jadi camat, kepala sekolah dan sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan kan? Nah, jadi ikuti gaya saya, tanamkan dalam diri kita itu, ya, tanamkan dalam diri kita bahwa kita ini juga bisa seperti mereka. Oke ya, ikuti nanti gaya saya. Saya yakin, ya, seperti ini. Saya yakin, ya, ya. Saya yakin. Saya bicara jadi pembicara handal. Saya bicara jadi pembicara handal, gitu ya. Nah, karena secara psikologisnya orang yang yakin dalam diri sendiri itu, insya Allah kita akan kuat dalam menjalaninya. Oke ya, silakan buka audionya masing-masing. Kita Saya yakin. Saya yakin. Saya yakin. Jadi pembicara handal. Saya yakin. Saya jadi pembicara handal. Saya yakin. Handal. Coba lagi sekali ya. Saya yakin. Saya jadi pembicara handal. Jadi pembicara handal. Saya yakin. Begitu. Saya jadi pembicara dalam public speaking itu
kita harus yakin dulu diri kita. Ya, kita harus yakin dulu diri kita. Jadi kalau seandainya kita itu sudah yakin, ya, terima kasih. Selanjutnya, setelah kita mengatakan bahwa saya yakin, saya akan menjadi pembicara handal, gitu ya. Kemudian selanjutnya, yang ingin kita sampaikan kepada audien itu, kita ginikan. Ini cara simpel saja, karena manusia itu pada dasarnya itu memang butuh suatu penghargaan, ya, butuh diakui, ya. Siapapun orangnya, kalau sudah dikasihkan penghargaan, dikasihkan sebuah pujian, dikasihkan sebuah sanjungan, pasti akan merasa senang di hati, betul kan? Betul. Nah, jadi setelah kita melaksanakan public speaking, setelah kita berbicara di makalah kita, di kelas kita, atau di ruang kerja kita, setelah kita mengatakan, "Bayo, kita yakin pasti bisa jadi pembicara handal." Selanjutnya kita mengatakan gini ya, terima kasih. Nah, ini gaya kita ya. Terima kasih kepada bapak-bapak ataupun kepada ibu-ibu, pada saudara-saudara dan rekan-rekan semua sudah meyakini kemampuan saya. Jadi ya, terima kasih kepada semua, gerakkan tangan kita ke depan. Terima kasih kepada Anda semua sudah meyakini kemampuan saya. Oke ya, ikuti ya. Ya. Terima kasih Anda semua. Ya. Silakan dibuka audionya. Ya, silakan dibuka audionya. Ya. Oke ya. Audionya kita buka, kita keluarkan suara kita. Jangan kita malu dengan suara kita, jangan merasa kita tidak sanggup, tapi kita upgrade saja. Kita lepas saja. Silakan dibuka audionya. Kita santai saja. Ya. Terima kasih kepada Anda semua. Kepada Anda semua. Terima kasih kepada Anda semua sudah meyakini saya. Kepada Anda semua yang telah meyakini. Iya, begitu. Kita harus intonasi suara kita harus kita keluarkan. Terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih kepada Anda semua. Sudah meyakini saya. Sudah meyakini saya. Gitu. Kita coba sekali lagi ya. Terima kasih kepada Anda semua sudah meyakini saya. Terima kasih kepada Anda semua sudah meyakini saya. Karena gini, filosofinya begini. Seorang public speaker itu, public speaker itu, jangan sampai kita itu mengatakan mohon maaf. Ya. Kalau kita sudah mengatakan mohon maaf kepada audien kita, itu menggambarkan bahwa kita ini tidak mampu. Kita belum sanggup untuk memaparkan makalah kita. Jadi kalau saat kita memaparkan, saya sebelumnya minta maaf kepada kawan-kawan kalau seandainya nanti dalam pemaparan saya kurang bagus. Begitu kan? Saya mohon maaf pada kawan-kawan nanti kalau seandainya dalam menyampaikan makalah ini ada kata-kata yang tidak pantas. Tidak boleh sebenarnya dalam public speaking. Nah, jadi makanya saya sampaikan tadi, terima kasih kepada Anda semua sudah meyakini kemampuan saya. Dalam artinya begini, kita menyampaikan apa yang kita sampaikan itu benar. Walaupun ada kekurangan-kekurangan itu kan itu manusiawi ya. Jadi jangan sampai kita itu sebelum pembukaan kata, dalam membuka public speaking itu kita sudah meminta maaf terlebih dahulu. Nah, ini akan menggambarkan bahwa kita itu tidak maksimal. Begitu ya. Dan juga dalam public speaking atau menjadi seorang public speaker itu tidak boleh mengatakan apa ya, apa itu, gitu ya. Itu menggambarkan bahwa kita sedang tidak menguasai bahan, sehingga kita berpikir ya. Saya perhatikan itu, termasuk saya juga terkadang sering mengatakan apa ya, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi public speaking itu memang harus kita hilangkan. Jangan pakai atau apa itu, sehingga kita tidak diketahui oleh audien kita itu tidak menguasai bahan. Gitu. Kemudian dalam menyampaikan itu public speaking itu kita harus total ya.
total dalam penyampaian, baik dalam penampilan, kemudian intonasi bicara kita, gaya bahasa kita, kosakata kita. Jadi kita itu melaksanakan kegiatan itu betul-betul total, ya, totalitas kalau bahasa anunya itu, bahasa kerennya itu totalitas. Jadi dalam public speaking itu kita ini memang harus totalitasnya gitu harus benar. Nah, ada satu lagi dalam public speaking yang mudah sebenarnya. Sebelum kita tutup sesi ini, sebelum sesi tanya jawab, saya ingin menyampaikan satu ice breaking ya untuk kawan-kawan. Ya. Sudah? Kita ingin belajar tentang apa nama bahasa itu kosa perbandingan ya, perbandingan. Keterbalikan. Misalnya kalau seandainya saya sampaikan bawah, nanti kalau kawan-kawan harus menjawabnya atas gitu ya. Kalau saya katakan bawah, berarti kawan mengatakan atas. Kemudian kalau saya sampaikan panjang, maka kawan-kawan menjawabnya dengan pendek. Cepat, lambat, naik, turun gitu ya. Oke? Bisa? Bisa, Pak. Paham kan? Paham, Oke. Pak. Kita mulai ya. Dan ini bisa nanti kawan-kawan terapkan selain di dalam perkuliahan juga bisa dibuat kegiatan dengan adik-adik kita di rumah. Ya. Oke. Baik ya, kita akan mulai. Atas, Bawah. Bawah. kiri, Bawah. kiri, Kanan. Kanan. atas, atas, Bawah. panjang, Pendek. Naik. naik, Turun. Turun. naik, salah, naik, Turun. salah, Turun. salah. Tadi kan kalau saya katakan, saya ulang lagi ya, panjang, Pendek. Pendek. salah, Benar. atas, naik, Turun. Turun. salah, salah. Benar. Sangkut. Benar. Saya coba ya. Panjang. Pendek. Ini saya coba kawan-kawan tuh biar otak kiri dan otak kanannya bisa seimbang ini. Bisa seimbang. Coba ya. Panjang. Pendek. Besar. Kecil. Atas. Bawah. Naik. Turun. Salah. Benar. Naik. Turun. Salah. Benar. Benar. Oh begitu ya. Nah, jadi memang dalam mindset itu harus berlawanan kata. Jadi kalau saya katakan naik, berarti jawabannya turun. Nah, jadi kalau saya katakan salah, berarti jawabannya Benar. nah begitu. Jadi kalau saya sampaikan naik, itu jawabannya turun. Dan kalau saya katakan salah, berarti benar. Nah begitu. Jadi memang saya perhatikan tadi ada beberapa orang yang fokus antara otak kiri otak kanan itu berjalan seimbang. Ada juga yang bingung nih. Kok salah padahal benar gitu kan, tapi kok tak dijabat salah gitu. Nah, begitu. Dan juga ada lagi namanya tebak kata nih. Coba disimak benar-benar ya. Ya, dengar ya. Ayah, ibu. Ya, silakan jawab. Ayah, ibu. Orang tua. Bukan. Maksud saya ikuti kata saya ini. Ayah, ibu. Ayah. Ayah, ibu. Anak, ibu. Anak, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ya, kita ulangi ya. Coba dengar
Kita fokus ya. Kita fokus ya. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Bapak, ayah. Bapak, ayah. Anak, ayah, ibu. Anak, ayah, ibu. Yang menjadi pertanyaan saya itu, berapa kali ibunya? Ya. Hah? Ayo, berapa? Yang saya tanyakan itu berapa kali ibunya? Ulang ya. Saya ulang ya. Belum fokus ini. Yang belum fokus, kita coba lagi. Ikuti ya. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Ayah, ibu. Anak, ibu. Anak, ibu. Anak, ayah. Ayah, anak. Anak, ibu. Anak, ayah. Anak, ibu. Anak, ibu. Yang saya tanyakan itu berapa ayahnya? Empat. Berapa? Berapa ayahnya? Empat. Empat. Salah. Empat. Salah. Salah. Ayah, ibu. Ya. Ibu. Kalau ada yang dapat jawab pertanyaan saya ini sekali lagi ya. Ayah. Ya, saya coba sekali lagi ya. Kalau ada yang bisa mengikuti saya, jawab pertanyaan saya nih, mengikuti apa yang saya sampaikan, nanti akan saya kasih buku. Ya, akan saya kasihkan karangan buku saya. Oke ya, silakan disimak betul-betul. Ikuti kata saya. Ayah, ibu. Ayah. Ayah, ibu. Ibu, anak. Ibu, anak. Anak, ayah. Anak, ayah. Ibu, ayah, anak. Ibu, anak. Ibu, ayah, anak. Ibu, ayah, anak. Ya. Yang saya tanyakan itu berapa kali ayah? 3 kali. Berapa kali ayah? Berapa kali ayah? 3. Silakan. Ada bisa jawab? 3. Berarti berapa kali ibu? 3. 3, Pak. 6 kali. Yang saya tanyakan itu berapa kali ayah? 3. Silakan. Ada yang bisa Satu, jawab? Pak. Ayah. Katakan 1, ada 2, ada 3. 6. 1, Pak. Ya. Yang saya tanyakan itu berapa kali ayahnya? Yang kita sampaikan tadi itu berapa kali ayahnya? Ada yang bisa jawab? Silakan pikir sebentar. Ya. Oke ya, cukup? Oke, ternyata jawaban dari kawan-kawan semua itu dan dapat dipahami bahwa kawan-kawan itu tidak fokus sebenarnya. Ya, jadi jawabannya tidak ada yang betul. Jadi tadi saya nyampaikan, ikuti kata saya. Kuncinya itu sebenarnya. Ikuti kata saya. Ayah, ibu, berarti ayah ibu. Ayah, anak, berarti ayah, anak. Jadi kalau yang saya tanyakan itu, yang saya tanyakan berapa ayah, berarti jawabannya yang saya tanyakan berapa ayah.
jawabannya. Bukan 6, 1, 2, dan 3. Nah, gitu. Jadi memang kalau dalam kegiatan itu kita harus dengarkan benar apa yang disampaikan oleh grupnya ya. Jadi kita itu bisa memahami. Oke, saya rasa itu saja untuk pertemuan kita public speaking kita kali ini. Insya Allah nanti lain waktu kita jumpa lagi. Saya serahkan kepada moderator untuk memandunya kepada saudara saya Hasan Salizal. Moderatornya tak ada. Moderatornya hilang. Mana Pak Hasan ini? Oke, baik teman-teman, bagaimana? Ini foto dulu ya Pak. Oh ya, sesi tanya jawab. Oke, baik. Teman-teman, kita ada sesi tanya jawab nih. Silakan kepada teman-teman terkait materi yang telah disampaikan oleh guru. Kita dua pertanyaan ya. Oke, baik. Silakan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, saya persilakan nih. 2 pertanyaan saja. Silakan siapa yang mau unjuk tangannya atau langsung ngomong boleh juga, tidak masalah. Bu Khairunisa, Bu Intan mungkin, Bu Maria, Bu Hertika, Bu Sohana, Bu Evi, Bu Rati, Bu Siti Nur, dan Siti Khadijah. Silakan yang bertanya, silakan. Bu Nursela mungkin nih. Mau bertanya Bu, silakan Bu. Intan Kumala, ya, Maria Oktavia, Selvi, Umi Kalsum, Indra, Wahyuni. Yuk, silakan yang bertanya. Selagi kita masih bersama dengan guru kita, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jadi teman-teman yang mempunyai pertanyaan dipersilakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang ingin bertanya? Silakan langsung. Pak. Ya, silakan Bu Maria. Silakan Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan di sini, tadi yang dijelaskan Bapak bahwa public speaking itu kalau kita menyampaikan public speaking di depan umum, kita jangan langsung meminta maaf kayak gitu kan, meminta maaf apabila yang saya sampaikan nanti bla 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 gitu kan. Terus seandainya itu kita lakukan, nah, seandainya karena melihat faktor kebiasaan kayak gitu kan, apakah itu juga nanti akan menjadi pemicu kita bahwa kita akan berpublic speaking selanjutnya itu selalu merasa kurang percaya diri? Saja. Oke, baik. Itulah pertanyaan dari Bu Maria. Mungkin saya ulangi lagi Pak ya. Ini pertanyaannya tentang pernyataan Bapak bahwa jangan langsung meminta maaf ketika kita memulai presentasi. Dan jadi pertanyaannya itu bagaimana ketika itu adalah sebuah kebiasaan yang ada dalam diri kita gitu. Apakah itu mempengaruhi atau tidak? Gitu. Silakan Bapak mungkin untuk menjawabnya. Nah, sesuai apa. Terima kasih Bu Maria Oktania yang telah menanyakan pertanyaan itu tentang presentasi ya, melakukan public speaking gitu ya. Nah, itu bagaimana? Nah, yang saya sampaikan tadi memang dalam melaksanakan public speaking itu kan yang pertama-tama kali kita itu kan harus mengetahui dulu audien kita. Kita itu berbicara dengan siapa? Apakah kita berbicara di kegiatan formal ataupun non formal? Kemudian kegiatan anak-anak atau orang dewasa atau mahasiswa atau orang terpelajar. Nah, ini harus kita perhatikan terlebih dahulu, harus kita pahami siapa audien kita. Nah, dalam menyampaikan public speaking kita itu, nah kita jangan terlebih dahulu meminta maaf. Jadi kita harus merasa pede, percaya diri dengan apa yang kita sampaikan itu. Nah, minta maaf itu bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan di akhir saja. Ya, jadi minta maaf itu kita di akhir.
di akhir kegiatan ya. Jadi demikianlah pemaparan, ini contoh ya. Demikianlah hasil pemaparan makalah saya. Jika ada kata-kata saya kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, ataupun perkataan saya maupun perbuatan saya kurang menyenangkan atau tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Nah begitu. Bukan kita itu meminta maaf di awal, tapi bisa kita minta maaf itu di akhir. Nah jadi karena dalam cara psikologisnya itu, kalau kita sudah mengatakan minta maaf di awal, otomatis yang akan kita sampaikan itu tidak akan berkualitas, walaupun itu berkualitas gitu ya. Karena kita dari awal sudah minta maaf. Jadi kita harus perfect ya, kita harus yakin bahwa dalam diri kita sendiri itu bahwa apa yang kita sampaikan itu benar. Nah, jadi untuk meminta maaf kepada audien kita kalau seandainya dalam pemaparan kita, tingkah laku kita dan apa kita itu kurang maksimal atau kurang berkenan di hati para pendengar, itu bisa kita sampaikan di akhir kata atau akhir kegiatan untuk sebelum penutup ya. Biasanya kalau dalam Islam kan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum itu kita sampaikan, baiklah, mungkin sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Jika ada kesalahan, ini pun jika ya, berarti bukan kita minta maaf secara langsung, bukan. Jika ada perkataan saya, jika ada tingkah laku saya kurang berkenan di hati bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf. Nah, berarti ya, dalam kosakata itu, jika saya, ya, berarti secara tidak langsung bahwa kita itu tidak salah. Tapi sebagai basa-basi kita untuk biar orang lain juga merasakan di akhir begitu. Ya. Ada lagi? Silakan, masih satu pertanyaan ya Ibu Herika. Ibu Herika, silakan. Ya, silakan. Ya. Belajar dulu menguasai materi tersebut, Pak. Namun pada saat kita tampil atau menyampaikan materi tersebut, tiba-tiba tuh materinya kayak hilang, kita ngeblank gitu. Karena merasa gugup atau grogi lah gitu terhadap terhadap yang melihat kita untuk public speaking. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, itulah pertanyaan dari Ibu Herika Khairunisa. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak. Ya, terima kasih Bu Herika Khairunisa tentang bagaimana kalau seandainya kita itu dalam presentasi suatu kegiatan sebelumnya kita telah kita pelajari, tapi pada saat kita berhadapan dengan orang lain kita jadi blank gitu ya, sehingga kita tidak menguasai lagi. Nah, yang menjadi faktor utamanya bisa blank itu karena kita tidak merasa yakin dalam diri kita sendiri. Padahal kita kan, ini contoh ya, kalau kita, ini karena Herika adalah mahasiswa ya, ya mahasiswa. Nah kita kan sudah mengetahui bahwa audien kita itu adalah teman-teman seperjuangan kita, teman-teman satu mahasiswa dan teman-teman satu kelas ya. Nah otomatis kita akan mengetahui bagaimana pola kawan-kawan dalam diskusi, dalam belajar, itu yang kita udah tahu ya, karena kita udah berapa lama berteman. Nah, banyak orang pada saat presentasi itu gugup, canggung, tidak pede dan sebagainya. Nah, ini mengapa kawan-kawan yang lain itu bisa maksimal, sementara kita tidak? Apa masalahnya? Padahal kita sama-sama belajar, sama-sama
satu sekolah dan sebagainya, dan juga kita sama-sama punya potensi dasar, kita kembangkan. Nah, makanya kita itu harus kita yakinkan dalam diri kita itu, saya yakin, saya bahwa bisa menjadi public speaker. Ditanamkan dalam diri kita dulu, bahwa kita ini bisa jadi public speaker. Nah, jadi kita dalam berbicara itu nanti, kita anggap saja bahwa kita ini lebih hebat daripada kawan-kawan kita. Itu adalah salah satu trik ya. Salah satu trik untuk kita itu bisa lebih merasa pede. Kita pandang saja, kita bayangkan saja kawan-kawan kita atau orang-orang dalam satu forum tersebut, baik itu bupati, camat, dan sebagainya, kita anggap saja mereka itu kita lebih pintar daripada mereka. Kita lebih tahu pada mereka. Sehingga kita itu perasaan grogi, perasaan takut itu akan hilang. Tapi kalau kita sudah dihantui oleh rasa cemas, itu akan blank. Dan apa yang akan kita sampaikan tidak akan tersampaikan, walaupun kita telah belajar selama seminggu misalnya. Nah, makanya dari awal tadi saya sampaikan, saya yakin bahwa saya bisa jadi public speaker. Nah, begitu. Gitu ya, Nadika. Oke, untuk closing statement saya pada hari ini, silakan kawan-kawan buka kamera semua. Kita akan laksanakan foto bersama nanti ya. Ya, silakan. Sebelum kita tutup pertemuan kita ini, silakan dibuka kameranya. Ya. Baik, ikuti saya ya. Karena public speaking itu memang orangnya harus energik. Dan juga public speaking itu harus kita tanam dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menanamkan dalam diri kita sendiri, jangan harap kita itu bisa untuk berbicara depan umum. Walaupun kita diberi kesempatan oleh pejabat negara atau pejabat kabupaten untuk melaksanakan public speaking, ya saya yakin tidak akan bisa. Karena public speaking itu merupakan suatu kegiatan yang harus kita pelajari, dan kita belajar terus untuk mengupgrade diri kita sendiri, sehingga kita bisa. Oke ya, ikuti kata saya. Saya yakin. Saya yakin. Saya yakin. Saya pasti bisa menjadi public speaker. Saya pasti bisa menjadi public. Kita ulang ya. Kita ulang dengan keyakinan diri kita, dengan semangat kita. Semoga kita itu bisa menjadi public speaker. Ya, karena kita tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi public speaker nasional nanti. Oke ya? Saya yakin. Saya yakin. Saya jadi public speaking. Saya yakin. Saya jadi public speaking. Terima kasih. Saya yakin. Saya rasa itu saja statement saya hari ini. Kita memang harus yakin dalam diri kita sendiri bahwa kita semua pasti bisa menjadi public speaker. Insya Allah nanti kemudian hari kita akan jumpa kembali dalam kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti sampailah kita kepada sertifikat public speaking itu. Insya Allah nanti anak Parit Training Center ini juga akan membuka suatu kegiatan sertifikasi untuk kawan-kawan, sehingga kawan-kawan sudah bisa memakai gelar di belakang namanya nanti. Suatu saat akan kita buka. Jadi kawan-kawan nanti bisa menggunakan gelar itu untuk kegiatan-kegiatan lain sebagainya, kegiatan non akademik, begitu ya. Jadi untuk kita akhiri saja pertemuan ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Semoga kawan-kawan hebat pembicaraan muda nasional ini bisa menjadi public speaker yang mendunia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya coba Foto bersama coba teman-teman, silakan kamera dihidupkan karena saya akan mengambil foto teman-teman nih. Yang mau pakai 2 jari, 3 jari tidak masalah. Oke. Coba ya, 1 2 3. Ya, tangannya begini, boleh? Oke, boleh. Begini. Tangannya begini. Ya, tangannya di kepala ke atas gini ya. Nah, oke. 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 1 2 3. Oke, sip. Ya.
Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bapak Guru kita Irjus Indrawan. Baik, mungkin inilah akhir pertemuan kita. Nanti kita akan melanjutkan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga ilmu yang di hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bisa nanti teman-teman gunakan ketika belajar di kelas ataupun di dalam lingkup masyarakat. Nah, jadi sekian dulu hari ini. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Hirika, Bu Intan, Bu Nursela, Khairunisa, dan lain-lain tidak bisa saya sebutkan. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lihat ya. Ya Pak, oke baik. Ya, Pak. Terima kasih Pak.